Perkenalkan, nama saya Mainanda Silitonga, NIM D1A018083, mahasiswa sumber daya lahan, Prodi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Hari ini saya akan membahas tanaman hortikultura, yaitu tanaman manggis. Manggis atau Garcinia mangostana L adalah sejenis pohon hijau abadi dari daerah tropika yang diyakini berasal dari Kepulauan Nusantara. Manggis merupakan pohon hutan. Sosoknya tidak terlalu tinggi, sekitar 20 meter. Tanaman tumbuh lambat sekali. Biasanya daun muda muncul 1 hingga 2 kali setahun. Hal ini disebabkan karena akar sampingnya hanya sedikit. Syarat tumbuh manggis. Dalam budidaya manggis, angin berperan dalam penyerbukan bunga untuk tumbuhnya buah. Angin yang baik tidak terlalu kencang. Yang kedua, daerah yang cocok untuk budidaya manggis adalah daerah yang memiliki curah hujan tahunan 1.500-200 mm per tahun dan merata sepanjang tahun. Temperatur udara yang ideal berada pada kisaran 22-32 derajat Celcius. Yang selanjutnya, tanah yang paling baik untuk budidaya manggis adalah tanah yang subur, gembur, dan mengandung bahan organik. Selanjutnya, derajat keasaman tanah atau pH tanah ideal untuk budidaya manggis adalah 5-7. Yang selanjutnya, untuk pertumbuhan tanaman manggis memerlukan daerah dengan drainase baik dan tidak tergenang serta air tanah berada pada kedalaman 50-200 meter. Yang terakhir, pohon manggis dapat tumbuh di daerah dataran rendah sampai di ketinggian di bawah 1000 meter dpl. Pertumbuhan terbaik dicapai pada daerah dengan ketinggian di bawah 500-600 meter dpl. Budidaya manggis. Yang pertama, bibit. Bibit berasal dari perbanyakan vegetatif dengan cara sambungan. Bibit yang akan ditanam harus berlabel yang dikeluarkan oleh BPS BTPH. Yang kedua, persiapan tanam. Yang pertama, pengolahan lahan. Usahakan lahan tidak terbuka luas terhadap sinar matahari, oleh karena itu tidak perlu membabat seluruh pohon yang ada, kecuali yang mengganggu tanaman manggis berkembang. Jarak tanam manggis 8x10 meter atau 10x10 meter. Yang kedua, pembuatan lubang tanam. Lubang tanam dibuat dengan ukuran 50 cm dikali 50 cm, sedalam 25 cm. Lubang dibiarkan terbuka selama 1-2 minggu. Kemudian lubang ditutup dengan campuran tanah galian bagian atas dengan bahan organik. Jumlah pupuk organik yang diberikan tergantung pada kesuburan tanah. Yang selanjutnya yaitu penanaman. Saat tanam yang baik adalah awal musim hujan. Penanaman hanya sampai leher akar. Yang selanjutnya, pemeliharaan. Pembuatan naungan. Tanaman manggis tidak tahan terhadap sinar matahari langsung. Untuk itu perlu dibuat naungan. Lama tanaman manggis diberi naungan adalah sampai berumur kurang lebih 2 tahun. Yang selanjutnya, pemupukan. Dosis pupuk buatan sebanyak 60 gram urea ditambah 50 gram SP36 ditambah 25 gram KCl per pohon. Pupuk diberikan 4 kali dengan selang 3 bulan sekali pada tahun pertama hingga kelima. Selanjutnya, penyiangan. Penyiangan pada tanaman manggis hanya dilakukan terhadap tumbuhan yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman saja. Hal ini disebabkan tanaman manggis tidak tahan terhadap sinar matahari langsung. Yang selanjutnya, pengendalian hama dan penyakit. Yang terakhir, panen. Buah manggis dipetik setelah berwarna merah kehitaman, kira-kira berumur 120 hari setelah bunga mekar. Buah harus dipanen satu persatu dengan memotong tangkai karena matangnya buah tidak bersamaan. Manggis yang telah dipanen harus diangkut dengan hati-hati. Buah yang memenuhi standar mutu kelas yaitu 6-8 buah per kilo.